Dan inilah Rumbang Sani. Kembali lagi bersama saya di podcast yang sangat kita tunggu-tunggu pastinya ya. Kita akan membahas tidak jauh-jauh dari sejarah dan sedikit konspirasi. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah makna dari lagu yang memiliki sejarah panjang. Siapa yang tidak kenal dengan tembang Tombo Ati? Generasi yang lahir tahun 90-an pasti tidak asing lagi dengan tembang Jawa itu. Apalagi setelah tembang itu digubah dengan pop religi oleh beliau Bang Opik dan muncul sebagai musik latar belakang di berbagai acara pada bulan Ramadan. Namun siapa sangka tembang ini berasal dari ulama abad ke-3 Hijriah bernama Ibrahim Al-Khawas. Al-Khawas tidak pernah terkenal di telinga anak zaman 90-an. Soalnya yang kita tahu dalam tiap mendengar Tombo Ati berarti waktu itu sedang Ramadan. Nama Ibrahim Al-Khawas baru diketahui ketika kita membaca kitab Al-Adzar An-Nawawi karya Imam An-Nawawi. Namanya disebut sebagai orang yang mengucapkan dawaul qalab atau obat hati, yang dalam bahasa Jawa disebut Tombo Ati. Dalam kitab Syiar Al-Salaf Al-Shalihin karya Ismail bin Muhammad Al-Asbahani disebutkan bahwa Al-Khawas adalah teman baik Junaid Al-Baghdadi. Baik banget dah. Beliau seorang sufi yang menjadi maha guru beberapa tarekat di Indonesia. Jika kita telisik dalam kitab Tarajim, kitab yang memuat riwayat para ulama, khususnya ulama hadis, kita akan menemukan dua nama Ibrahim Al-Khawas. Pertama, Ibrahim bin Muhammad Al-Khawas. Kedua, Ibrahim bin Ahmad Abu Ishaq Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas yang pertama, Ibrahim bin Muhammad Al-Khawas, adalah seorang perawi hadis yang sering meriwayatkan hadis-hadis palsu. Bahkan menurut Ibnu Thahir, semua hadis yang diriwayatkan olehnya adalah kepalsuan yang dibuat olehnya sendiri. Sedangkan Ibrahim Al-Khawas yang kedua, Ibrahim bin Ahmad Abu Ishaq Al-Khawas, adalah orang yang menulis maksud dalam judul tulisan ini, pemilik Tombo Ati yang sebenarnya. Untuk membedakan antara keduanya, para ulama menambahkan julukan Al-Amadi untuk Ibrahim Al-Khawas yang pertama, sedangkan untuk Ibrahim Al-Khawas yang kedua, para ulama menambahkan julukan Al-Zahid atau Al-Sufi. Ibrahim Al-Khawas Al-Zahid memiliki banyak majelis. Ia seringkali bepergian ke Mekah. Al-Khawas disebut-sebut sebagai tetuanya masyayikh tarekat. Salah dua muridnya yang terkenal adalah Ja'far Al-Khuldi dan Abu Bakar Al-Razi. Karamanya adalah ia pernah didatangi Nabi Khidir. Saat itu Nabi Khidir ingin berteman bersamanya, namun ia takut merusak rahasia kepercayaan Nabi Khidir kepadanya. Nabi Khidir beliau tolak dengan cara bijak coy. Emang level beliau ini bukan sekelas ulama yang muter-muter Monas. Maksudnya, ia takut jika kebersamaannya dengan Nabi Khidir membuat Nabi Khidir tahu keburukannya, sehingga keburukan itu dapat merusak kepercayaannya. Karena itu, ia memutuskan hubungannya. Kisah ini ia ceritakan kepada muridnya Al-Khuldi. Mimsyad ad-Dinawari, sebagaimana disebutkan Syamsuddin Al-Zahabi dalam Tarikh Al-Islam wa Wafayat Al-Masyahir wa Al-A'lam, beliau juga pernah bercerita bahwa suatu hari ia keluar rumah, namun tiba-tiba hujan salju begitu deras. Ia pun menyelamatkan diri dan menuju Bukit Nuba.
Sampai saat di sana ia melihat seorang laki-laki di puncak bukit. Laki-laki itu duduk, namun di sekelilingnya sama sekali tidak ada salju, padahal saat itu sedang hujan salju. Ad-Dinawari pun penasaran. Ia mendatangi laki-laki itu. Setelah mendekat, ia baru tahu bahwa laki-laki itu adalah Ibrahim Al-Hawas. Merinding sekali. Ad-Dinawari yang tak percaya dengan keadaan Al-Hawas itu kemudian bertanya, "Mengapa kamu bisa seperti itu?" "Ini karena khidmat orang-orang fakir," jawab Al-Hawas. Selain diakui memiliki banyak karomah, Ibrahim Al-Hawas juga memiliki banyak kata mutiara. Kata-kata mutiara itu dipopulerkan oleh kedua muridnya, yaitu Ibrahim Al-Huldi dan Abu Bakar Al-Razi. Salah satunya adalah, "Obat hati itu 5 perkaranya: membaca Quran dengan merenunginya, tadabbur; mengosongkan perut, puasa; menegakkan malam dengan beribadah; berzikir khusyuk di waktu sahur; dan bergaul dengan orang-orang saleh." Kata mutiara inilah yang sering kita ingat sebagai tombok hati, yang biasa kita dengar di sela-sela azan dan iqomah. Di amalan-amalan jalan juga sering kita dengar sebagai pertanda berlangsungnya bulan Ramadan. Terkadang kita juga sering dengar lantunan tombok hati dengan versi koplo, dan masih banyak lagi kata mutiara yang terucap dari tutur kata beliau Al-Hawas ini. Beberapa di antaranya dapat ditemukan dalam kitab Syiar Al-Salaf Al-Shalihin karya Ismail bin Muhammad Al-Ashbahani. Al-Hawas meninggal pada tahun 291 Hijriah di Masjid Jami Kota Rai. Uniknya, sebelum meninggal ia melakukan sholat. Setelah mendapatkan 2 rakaat, ia pergi ke kamar mandi. Setelah mandi, ia kembali melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu ia mandi lagi, terus sholat lagi, terus mandi lagi. Ibarat kata itu seperti take a bath, pray, repeat until die with husnul khotimah. Begitu seterusnya hingga beliau meninggal di kamar mandi dalam keadaan telah mandi. Wallahu a'lam. Itulah hadirin yang sangat kita bisa renungi dan kita teladani betapa mulianya seorang ulama beneran yang menciptakan sebuah pepeling atau quotes, yaitu mengenai tentang lantunan lagu tombok hati kalau zaman sekarang ya. Baik, itu saja dari kami. Nanti minggu-minggu depan kita akan sambung menyambung lagi dengan episode yang terbaru lagi. Dan inilah Rumang Sani.